Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari My channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan seleksi akademik PPG PGSD 2023. Ini kita dapat info bahwa tahun ini teman-teman akan diadakan seleksi akademik PPG lagi. Bagi teman-teman yang belum terakomodir pada tahun kemarin atau belum bisa ikut di PPG tahun 2022, teman-teman bisa mempersiapkan diri menghadapi seleksi akademik di 2023 ini. Semoga dengan program yang kita berikan ini nanti teman-teman bisa lolos di UPPPG, ya bisa lolos di seleksi akademiknya gitu atau pretestnya gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti pembahasan program kita adalah diambil per indikatornya. Jadi kita akan bahas tuntas indikator-indikatornya dari indikator pertama sampai indikator 100. Nah, kita mulai dulu yang paling ringan dulu dari indikator 21 sampai 30. Selamat menikmati ya teman-teman. Dan semoga belajar kita nanti tembus gitu untuk PPG atau pretest PPG 2023 nanti. Oke, silakan simak baik-baik penjelasannya. Soal berikutnya perbandingan dan skala berikutnya yang lain ya. Jadi kita berikan beberapa sampling gitu ya tentang soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisinya. 3 orang siswa yaitu Dani, Imron, Farhan. Jadi ada 3 orang mengikuti pemilihan ketua OSIS. Dani mendapatkan suara 3 kali suara Imran. Jadi kita tulis dulu Dani dan Imran itu Dani 3 kali Imran. Berarti kita bisa membandingkan Dani banding Imran itu Daninya 3 kali, Imrannya 1 kali saja. Jadi tiga kali Imran kan gitu ya. Kalau kita balik jadi Imran banding Dani ya 1 banding 3 gitu. Kemudian Farhan mendapatkan suara 2 kali Dani. Jadi Farhan banding Dani itu 2 banding 1 ya. Jadi kalau kita balik Dani banding Farhan ya 1 banding 2 gitu ya. Nah, kita urutkan sekarang ya. Jadi Imran banding Dani tadi 1 banding 3, Dani banding Farhan itu 1 banding 2. Nih D-nya taruh di tengah seperti ini teman-teman. I banding D banding F gitu ya. D-nya pastikan berada di tengah bersama-sama. Kalau belum bagaimana? Iya diputar ya. Dibalik perbandingannya gitu ya. Jadi menentukan perbandingan antara I, D dan F. Tinggal mengalihkan seperti ini teman-teman. 1 kali 1 1, 1 kali 3 3, 3 kali 2 6. Jadi I banding D banding F. I-nya kan sebelah kiri, di tengah, F-nya kanan. Itu 1 banding 3 banding 6 ya. Jadi IDF-nya 1 banding 3 banding 6. I ditambah D tambah F banding I sama dengan 300 per X. Karena jumlah suara ketiganya kan 300. I tambah D tambah F kan 300 kan, itu yang ada di soal itu. Jumlah suaranya ada 300 gitu ya. Maka kita menentukan I-nya. Yang ditanyakan kan I-nya berapa kan gitu ya. I-nya berapa, maka I-nya kita tulis saja X gitu ya. Perbandingan I, D, F, I tambah D tambah F, I-nya tadi 1, D-nya 3, F-nya 6. Jadi I tambah D tambah F-nya kan 10 ya. I-nya dapat 1 ya. I-nya kan 1 di perbandingan, lihat teman-teman perbandingannya itu. 300 per X, maka menentukan X silangannya X dengan angka 10 taruh di bawah. Jadi 300 kali 1 dibagi 10. 10-nya silangannya X itu selalu di bawah ya. Pembaginya. 300 bagi 10 ketemunya 30. Jadi banyaknya suara yang diperoleh Imran itu adalah 30 orang ya. Berikutnya masih dalam kaitannya dengan perbandingan dan skala untuk indikator 41, suatu pesawat udaranya mampu membawa 18 orang dewasa atau 24 orang anak. Jadi dewasanya 18 orang itu kalau perbandingannya terhadap anak-anak itu 24 anak. Boleh membawa 18 orang dewasa semua atau boleh membawa 24 anak semua gitu ya. Pada suatu hari sudah ada 12 orang dewasa. Ada orang dewasanya 12, berarti orang dewasanya kalau kita pakai standar dewasa kan tadi mentoknya di 18, maka sisa kuota dewasanya kan 6 orang. Jadi ya teman-teman ya. 18 dikurangi 12 kan 6 orang. Yang ditanyakan di situ berapa anak yang paling banyak bisa ikut ya. Ini membawanya dewasanya 6 orang gitu ya. Sisanya 6 orang gitu ya. Anak-anaknya berapa coba kita lihat ya. Kita bisa bandingkan tadi 18 orang, 18 orang dewasa itu kan perbandingannya sama dengan 24 anak. Jadi 18 yang atas
18 dan 24 gitu ya. Nah, tadi yang sisa kuotanya kan 6 orang. Sisa kuotanya 6 orang itu berapa? Gitu ya. Anak-anaknya berapa? Kalau 6 orang dewasa itu setara dengan anak-anak berapa? Gitu ya. Ya, 18 dewasa itu setara 24. Kalau 6 orang dewasa setara berapa? Jadi itu kita pakai perbandingan kan. Menentukan X berarti X silangannya dengan 18, maka 18-nya sebagai pembagi. Lainnya dikalikan aja. 24 kali 6, nah pembaginya 18. Ketemunya 24 dibagi 3. Nah, bagi 3 ketemu dari mana? 18 dan 6 itu disederhanakan dibagi 6. 6 bagi 6 kan 1, 18 bagi 6 3. 24 kali 1 kan 24. Dibagi 3 ketemunya 8. Oh, ternyata kita bisa membawa anak sebanyak 8 orang. Ya, 8 anak. Kita mulai dari yang pertama. Saya bacakan dulu ya soalnya. Promo hendak memasang reklame untuk menutup daerah segitiga di atap bagian depan rumahnya. Ia diminta untuk mengirim foto atap rumahnya seperti pada gambar di bawah ini. Jadi itu ada atap kemudian difoto dengan ponsel atau apa itu namanya kamera digital gitu ya. Di gambar HP ukuran panjang alas dan tingginya 5 kali 3 cm. Jadi alasnya 5, tingginya 3 cm. Jika gambar pada HP diketahui berskala 1:60, maka berapa luas papan reklame yang akan menutupi atap bagian depan rumah Bowo gitu ya. Oke teman-teman, jadi kita akan menentukan luas ya, luas papan reklame aslinya, jadi luas sebenarnya. Nah kalau kita mau menghitung luas sebenarnya, kita bisa menggunakan rumus sederhana seperti ini. Jadi luas sederhana itu teman-teman tinggal menghitung luas yang ada di gambar, kemudian dikalikan skalanya dikuadratkan kan gitu ya. Luas gambarnya kan bentuknya segitiga pada HP itu ya teman-teman. Pada HP kan bentuknya segitiga, maka luas segitiga kan setengah alas kali tinggi kan ya. Setengah alas kali tinggi. Nah, masih dikalikan dengan skala kuadrat itu ya. Alasnya ada diketahui, alasnya 5, tingginya 3, tinggal kita masukkan A-nya 5, T-nya 3. Jadi setengah kali 5 kali 3, skalanya adalah 60, 1:60, kita tulis saja 60-nya, 60 kuadrat gitu ya. Setengah kali 5 kali 3 kan 15, 60 kuadrat itu 3600 ya. Jadi setengahnya dari 3600 kan kita bisa coret itu ya. 3600 dengan 2 kan bisa dicoret jadi 1800. Jadi 15 kali 1800 ketemunya 27.000 cm persegi. Nah, kalau kita ubah ke dalam satuan meter persegi jadi naik 2, jadi dipotong berarti dibagi 10.000 ya, jadi 2,7 meter persegi. Nah begitu teman-teman, jawaban yang paling sederhana C gitu ya. Ini selain teman-teman harus bisa menghafal juga ini jawabannya ini. Nah jadi nanti ketika teman-teman mendapatkan soal model seperti ini tidak usah ngitung gitu ya. Nah kalau memang soalnya berbeda, teman-teman yang ngitung dulu, yang penting prosedurnya bisa. Masih dengan kaitannya dengan perbandingan dan skala di indikator 41, sebuah persegi panjang diketahui perbandingan panjang lebarnya 7:5. Kelilingnya 96. Jadi perbandingan panjang lebarnya 7:5, kelilingnya 96. Jadi kita bisa menentukan panjang dan lebarnya kan gitu ya. Nah, kita tentukan panjang dulu. Keliling rumusnya kan 2 dalam kurung P tambah L. Kelilingnya kan 96 diketahui itu. Jadi 2 dalam kurung P tambah L sama dengan 96. Nah kita mau cari panjangnya. P-nya taruh bawah, itu misalkan panjangnya nilainya adalah X gitu ya. Kita masukkan P-nya tadi 7, L-nya 5. Jadi 2 dalam kurung 7 tambah 5. 2 dalam kurung 7 tambah 5 berarti 12 kali 2 kan 24 ya. P-nya tadi 7. Nah, jadi 96 per X. Menentukan X mudah. 96 kali 7 bagi 24. Ketemunya 28. Jadi X ini sebagai panjang. Panjangnya 28 ketemu ya. Sekarang cari lebarnya dengan perbandingan yang sama. 2 dalam kurung P tambah L ini keliling ya. Kelilingnya 96, L-nya misalkan Y kan itu ya. Kita masukkan 2PL-nya tadi 24, L-nya adalah 5. Perbandingannya kan 5 tadi. 96 per Y kan itu. Menentukan Y tinggal 96 dikali 5
dibagi 24, ketemunya 20 gitu ya. 96 bagi 24 kan 4 teman-teman. 4 kali 5 20. Jadi panjangnya 28, lebarnya 20. Maka luasnya tinggal kita kalikan, panjang kali lebar, panjangnya 28, lebarnya 20, jadi 28 kali 20 ketemunya 560 meter persegi gitu ya. Jawabannya D. Kita mulai. Ibu memiliki sepertiga bagian kue, kemudian adik meminta setengah bagian kue yang dimiliki ibu. Bagian kue yang diminta adik berapa? Mudah sekali teman-teman. Bagian kue yang diminta adik kan setengahnya milik ibu. Ibunya berapa? Sepertiga. Jadi setengah kali sepertiga. Ketemunya 1/6, selesai. Oke, variasi soal berikutnya. Penduduk suatu kota 600.000 jiwa. Jadi ingat-ingat teman-teman, penduduk kota 600.000 jiwa terdiri dari anak-anak dan dewasa. Nah, sebanyak 40% dari jumlah tersebut adalah penduduk laki-laki. Jadi kita hitung dulu penduduk laki-lakinya. 40% berarti 40/100 dari total penduduk jiwanya ya, 600.000. Jadi 40/100 kali 600.000 ketemunya 240.000. Itu laki-laki ya. Karena laki-lakinya 240.000, teman-teman harus segera menyimpulkan perempuannya berarti berapa. Kan totalnya 600 itu. 600.000, laki-lakinya 240, jadi dikurangi 240, maka perempuannya harus 360.000. Oke, baru dibaca lagi berikutnya teman-teman. Sebanyak 20% dari jumlah penduduk perempuan adalah anak perempuan. Jadi anak perempuan 20% dari perempuan. 20/100 dari 360.000 kan dari perempuannya. Ketemunya ternyata 72.000. Jadi 72.000 itu anak perempuan ya. Kita baca lagi, 10% dari anak perempuan sama dengan banyak anak laki-laki. Kita hitung dulu 10% dari anak perempuan, 10% ya. Dewasa perempuannya sudah dihitung ya. Dewasa perempuannya berarti 360 dikurangi 72.000 ya, ketemu itu 288.000. Sekarang 10%-nya dari anak perempuan sama dengan anak laki-laki. Jadi anak laki-laki adalah 10% dari anak perempuan. 10/100 dari 72.000 tadi, anak perempuannya kan 72.000. 10/100 dari 72.000 ketemunya 7.200. Maka kita bisa menentukan laki-laki dewasanya. Anak laki-laki 7.200, total laki-laki 240.000, maka laki-laki dewasanya 240.000 dikurangi 7.200. Ketemunya 232.800. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Next berikutnya, seorang siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal berikut. 2,5 lingkaran konsentris berpusat di titik P. Ada setengah lingkaran, itu gambarnya dilihat ya. Ada setengah lingkaran 2, ada lingkaran besar, setengah lingkaran besar, dan setengah lingkaran kecil gitu ya. Kemudian garis AC menyinggung setengah lingkaran kecil di titik B. Ya, AC itu pas menyinggung lingkaran kecil di garisnya AC, kemudian titik singgungnya di B gitu ya. Kemudian jika panjang AC 70 dan P-nya menggunakan 22/7, hitunglah luas daerah yang diarsir. Menurut Anda, bagaimanakah siswa itu seharusnya memulai menyelesaikan masalah? Lihat opsi A, B, C, D, E-nya. E-nya tidak tahu ya. Yang A itu mengukur panjang jari-jari lingkaran besar. B memahami bahwa ABC dan BBC adalah dua segitiga siku-siku. C menyadari bahwa daerah yang diarsir adalah selisih daerah luas lingkaran besar dikurangi luas daerah lingkaran kecil gitu ya intinya. Kemudian D mengukur panjang jari-jari lingkaran kecil. Oke, kita akan bahas satu persatu bagaimana sih penyelesaiannya. Nanti teman-teman bisa menyimpulkan sendiri kira-kira jawabannya apa. Oke, untuk menjawab soal mencari wilayah arsiran pada bangun seperti ini, coba teman-teman lihat skemanya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman itu harus paham dulu bahwa luas yang diarsir itu kan luas setengah lingkaran besar dikurangi luas setengah lingkaran kecil kan, gitu dulu ya. Nah, kalau kita selesaikan dengan rumus kan berarti misalkan jari-jari yang besar itu R besar, jari-jari yang kecil itu R kecil, maka luas arsiran itu kan setengah pi R kuadrat besar
dikurangi setengah pi r kuadrat kecil. Itu dulu yang kita simak ya. Nah, kalau kita sederhanakan atau distribusikan, jadi setengah pi dalam kurung r kuadrat besar dikurangi r kecil kuadrat gitu ya. R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat. Nah, setelah ini teman-teman, nah R besar kuadrat, R besar itu jari-jari lingkaran besar, itu kan PA ya, atau PC boleh, PA juga boleh. Kita ambil PA saja. Jadi PA dikuadratkan, R kecilnya kan PB. Dilihat itu teman-teman ya. R kecilnya kan PB. Jadi PB kuadrat. Oke. PA itu jari-jari lingkaran besar, PB itu jari-jari lingkaran kecil. Nah, setelah ini kira-kira bagaimana? Apa langsung bisa mengerjakan? Tidak, teman-teman. Setelah ini, maka kita harus mencari PA kuadrat dikurangi PB kuadrat, atau mencari selisih kuadrat jari-jari lingkaran besar dengan jari-jari lingkaran kecil. Gitu ya, selisih kuadratnya dicari dulu. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat ini. Kita sadar bahwa APB dilihat ya, APB itu segitiga siku-siku kan. Karena segitiga siku-siku maka berlaku teorema Pythagoras. Ya. Nah, PA kuadrat yang panjang ya, itu kan segitiga siku-siku. Yang panjang kuadrat itu sama dengan PB kuadrat ya, ditambah AB kuadrat kan itu ya. Nah, maka PA kuadrat PB-nya kita oper, pindah ruas ya. Jadi PA kuadrat dikurangi PB kuadrat sama dengan AB kuadrat, betul ya? Ya. Berarti PA kuadrat dikurangi PB kuadrat, hasilnya AB, karena AC-nya kan 70 itu teman-teman, dilihat itu. AC 70 berarti AB-nya kan setengahnya 35. Berarti 35 kuadrat. Maka PA kuadrat dikurangi PB kuadrat ketemunya 1225. Nah, kita ketemu ya. PA kuadrat dikurangi PB kuadrat itu ketemu. Nah, kita tinggal masukkan di sini. Jadi setengah kali 22/7 kali PA kuadrat dikurangi PB kuadrat, hasilnya adalah 1225. Nah, kalau dihitung ternyata 1925 gitu ya teman-teman. Itu cara penyelesaiannya memang begitu. Pertama, kita sadari dulu bahwa luas arsiran itu luas setengah lingkaran besar dikurangi luas setengah lingkaran kecil. Kemudian hasilnya itu nanti ketemu ternyata kita membutuhkan PA kuadrat dikurangi PB kuadrat untuk menyelesaikan itu. Nah, dicari dulu bagaimana cara mencari. Kita menyadari bahwa APB atau PBC itu adalah segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras. Nah, karena berlaku teorema Pythagoras, maka nanti kita akan ketemu jari-jari lingkaran besar dikurangi jari-jari lingkaran kecilnya ternyata adalah kuadrat dari setengah AC. Ya, kuadrat dari setengah AC atau kuadrat AB kuadrat. Gitu ya. Yang ketiga baru kita menghitung luas arsiran. Tadi sudah dihitung ya, caranya begitu. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, kira-kira bagaimana siswa itu seharusnya memulai penyelesaian? Coba kita lihat opsi A. Mengukur panjang jari-jari lingkaran besar, kan tidak perlu kita mengukur, memang tadi tidak bisa diukur ya. Jari-jari lingkaran besar kan tidak bisa diukur, kita tidak menghitung jari-jari lingkaran besar, kita tidak menghitung PA-nya kan tidak dihitung ya kan. Yang kedua, memahami bahwa APC dan PBC, APC dan PB. Nah, APC ini kan bukan segitiga siku-siku ya teman-teman ya. APC itu bukan segitiga siku-siku, PBC segitiga siku-siku. Jadi bukan ya. Nah, ini seandainya kalau ini APB, itu memahami bahwa APB dan PBC adalah dua segitiga siku-siku saja belum selesai, belum cukup ya. Kemudian kalau yang C menyadari bahwa dari yang diarsir adalah selisih luas daerah lingkaran besar dikurangi. Ini memang yang awal menjadi key-nya atau kuncinya. Nanti kalau ada informasi yang tidak tahu baru dicari ada hubungan apakah antara titik A, B, C dan P gitu ya. Yang D itu mengukur panjang jari-jari lingkaran kecil, jelas tidak, tadi kita tidak mengukur ya. Yang E tidak tahu ya, opsinya tidak tahu, maka jawaban yang memungkinkan yang paling baik adalah opsi C. Oke, untuk kesebangunan segi 4 dan segitiga kita kasih contohnya seperti ini teman-teman. Kita mulai yang segi 4-nya dulu. Terdapat dua buah persegi panjang ABCD dan PQRS seperti pada gambar. Gambarnya ada dua itu ABCD, PQRS.
Keduanya sebangun, maka keliling persegi panjang PQRS adalah titik-titik, kayak gitu ya. Nah, dari situ ada perbandingan antara lebar dari persegi panjang ABCD dengan lebar dari persegi panjang PQRS, yaitu 4 untuk ABCD, PQRS-nya 6. Jadi perbandingannya seperti itu gitu teman-teman. Sementara untuk panjangnya dari persegi panjang ABCD 16, maka panjang dari persegi panjang PQRS berapa? Nah, ini kita akan mau cari teman-teman ya. Dengan perbandingan kita bisa dengan mudah membuatnya seperti ini. Jadi lebar yang persegi panjang kecil kita simbolkan L kecil, lebar yang persegi panjang besar kita simbolkan L besar, panjangnya yang kecil itu P kecil, panjang yang besar P besar. Jadi L per L sama dengan P per P gitu ya. Tinggal masukkan angkanya, lebarnya yang kecil itu 4, kemudian yang besar 6, panjangnya yang kecil itu 16, panjangnya yang besar kita akan cari gitu ya. Menentukan P besar itu silangannya dengan angka 4, maka P besar sama dengan 16 kali 6, kita bagi dengan 4. Nah, 16-nya bisa dibagi 4 kan, ketemu 4, jadi 4 kali 6 ketemunya 24 kan. Nah, kalau panjang yang persegi panjang yang besar itu 24 sudah ketemu, maka kita bisa menentukan keliling persegi panjang PQRS gitu ya. Kelilingnya rumusnya kan 2 kali P tambah L gitu ya. 2 dalam kurung P tambah L, P-nya adalah panjang persegi panjang yang besar, L-nya juga yang besar gitu ya. Jadi 2 kali panjangnya 24, lebarnya tadi adalah 6 gitu ya. 2 dalam kurung 24 ditambah 6. Nah, 24 ditambah 6 itu kita operasikan dulu, ketemunya 30. 30 kali 2 60 gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Bentuk kesebangunan yang lain yang sering keluar di tes seleksi akademik modelnya seperti ini teman-teman. Ada dua lampu sorot diletakkan pada C dan D. Segitiga A, B, C, dan PQR itu adalah daerah yang terkena lampu sorot ya. Sedangkan daerah yang diarsir adalah terkena sorot lampu. Jadi irisan dari sorot lampu yang dari sumber C dan sumber R itu ada di yang diarsir gitu, intinya gitu ya. Luas segitiga RST itu 7/12 dari segitiga ABC. Luas dari PQTS yang tidak diarsir pada segitiga PQR itu adalah 2/5 dari PQR. Berapa perbandingan PQTS dengan luas ASR TBC ya. Jadi membandingkan antara yang tidak diarsir pada PQTS dengan ASR TBC gitu ya. Nah, untuk mengerjakan soal ini teman-teman bisa menggunakan simulasi sebagai berikut. Kita misalkan untuk yang diarsir itu, daerah yang diarsir luasannya itu kita misalkan B, daerah yang tidak diarsir pada segitiga ABC itu A, daerah yang tidak diarsir pada segitiga PQR, itu daerah PQTS-nya itu C ya. Kita simpulkan seperti itu. Nah, tadi diketahuinya ini, luas RST ya, luas RST yang diarsir itu 7/12 dari ABC. Kita bisa simpulkan seperti ini. Luas RST kan B, B-nya 7/12 dari luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC itu terdiri dari luasan B dan luasan A, luasan yang diarsir dan luasan yang tak diarsir ya, pada bagian atas ya. Maka kalau kita pindahkan ruas 12-nya ke ruas kiri kan jadi kali ya. Jadi 12B sama dengan 7 kalikan AB ya. Jadi 7A ditambah 7B. Pindahkan ruas yang 7B-nya karena plus 7B pindah ruas ke kiri jadi dikurangi 7B. Jadi 12B dikurangi 7B sama dengan 7A. Hasilnya 5B sama dengan 7A. Ya, kalau dibuat perbandingan B banding A, ya, B per A 7/5. Tinggal pindahkan ruas ya. A-nya pindah ke ruas kiri jadi per A, 5-nya pindah ruas kanan jadi per 5. Jadi B per A sama dengan 7/5. Ini kita yang diketahui pertama kita sudah mengolah. Sekarang yang diketahui yang kedua tadi, luas PQTS yang tidak diarsir pada segitiga bagian bawah itu 2/5 dari luas segitiga yang bawah ya. Nah,
PQTS-nya kan simbolnya C. Jadi C itu 2/5 dari luas PQR. PQR terdiri dari B dan C kan gitu ya. Jadi C sama dengan 2/5 dalam kurung C tambah B. Seperti tadi pindahkan 5-nya. Jadi 5C sama dengan 2 kali C, 2C, 2 kali B, 2B. Jadi 5C sama dengan 2C ditambah 2B. 2C-nya pindah ruas jadi 5C dikurangi 2C sama dengan 2B. 3C sama dengan 2B. Maka kita bisa membuat perbandingannya C per B sama dengan 2/3. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 kalau kita kalikan, B per A tadi kan 7/5, C per B 2/3. Jadi kalau B per A dikalikan C per B, itu kan tinggal kita kalikan 7/5 dikalikan 2/3 kan gitu ya. Nah, B sama-sama B itu kita bisa coret jadi C per A itu hasilnya adalah 7 kali 2 14, 5 kali 3 15. Jadi C dibandingkan dengan A yang tidak diarsir pada bagian bawah dan tidak diarsir pada bagian atas itu perbandingannya 14 banding 15. Itu jawabannya seperti itu teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat 14 banding 15. Ini teman-teman. Toko Star Campbell menjual dua jenis tenda. Satu berbentuk 5×4, satunya berbentuk prisma. Gambarnya seperti ini. Ada angkanya seperti itu ya. Keduanya dijual tanpa alas, bagian bawahnya tidak ada ya, karena bentuk tenda kan bagian alasnya memang tidak ada. Manakah yang benar terkait dengan luas bahan yang diperlukan? Jadi yang jadi fokus adalah luas bahan yang diperlukan. Sebelum kita menganalisa A sampai E, teman-teman silahkan hitung dulu luasan dari masing-masing bangun yang tanpa alas, tanpa bagian bawahnya yang menyentuh tanah. Kalau bagian limasnya itu berarti yang luas persegi panjangnya tidak usah kita hitung, berarti kita cukup menghitung luasan yang ada pada sisi tegaknya. Gitu ya. Ada segitiga 4 ya, ada 4 segitiga kan luas dari limas kan luas 4 sisi tegak. Sisi tegaknya bentuk segitiga gitu ya. Jadi 4 kali luas sisi tegak bentuk segitiga kan setengah alas kali tinggi ya. Nah, setengah alasnya kan 100 cm kita ubah ke meter jadi 1, tingginya 160 berarti 1,6. Jadi 4 kali setengah kali 1 kali 1,6. Hasilnya 3,2 gitu ya. Hasilnya 3,2. Atau bisa kita bulatkan perkiraannya 3 meter persegi gitu ya. Itu untuk membuat satu buah tenda berbentuk limas. Sekarang kita akan cari luasan dari tenda yang kedua yang bentuk prisma, tapi yang sisi tegak bagian bawah atau sisi alasnya tidak kita hitung. Jadi luas prismanya kan terdiri dari dua luas alas. Luas alas itu luas segitiga yang bagian kanan dan kiri teman-teman. Dan luas atapnya hanya 2 karena yang bagian bawah kan tidak dihitung. Karena bagian bawah itu nanti menyentuh tanah atau bisa juga disebut sebagai luas alasnya. Luas alas yang dimaksud atau luas segitiganya kan rumusnya setengah alas kali tinggi. Jadi 2 kali setengah alasnya 1,2, tingginya juga 1,2. Lihat soalnya itu kan 120 cm diubah menjadi meter aja. Segitiga berarti setengah alas kali tinggi, setengah kali 1,2, tingginya 1,2. Atapnya itu bentuknya kan persegi panjang. Atapnya bentuknya persegi panjang. 2 kali 2 kali 2 1,2 gitu ya. Itu sebenarnya kita harus mencari dulu untuk sisi miringnya harusnya kita cari dulu gitu ya. Tapi ini untuk hanya sebagai pembanding saja, jadi 2 kali 2 kali 1,2. Hasilnya berapa? 1,44 tambah 4,8 gitu ya. Sekitar 6 lebih gitu ya. Perkiraan 6 lebih. Karena kalau kita menghitung serius itu nanti angkanya tidak pas gitu ya. Jadi kira-kira luas limas itu 3, kira-kira luas prisma itu 6. Jadi sekitar 2 kalinya gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat yang mana? Yang A ini teman-teman. Limasnya dapat 2, prismanya 1. Itu hanya perkiraan.
Jadi teman-teman jangan berharap itu nanti soalnya itu angkanya tepat gitu ya. Jadi ya, teman-teman bisa membuat perkiraan saja. Soal berikutnya seperti ini teman-teman. Ada gambar itu. Ada tenda berbentuk limas, persegi, dan prisma segitiga yang dijual di toko makmur. Terkait dengan ruang, kalau tadi pertanyaannya terkait dengan luas bahan, sekarang ruang yang diperlukan untuk mendirikan tenda. Mana yang benar? Oke, kita akan buat perbandingannya seperti ini. Ruang itu berarti terkait dengan volumenya. Jadi kita menentukan volume limas. Volume limas kan rumusnya sepertiga kali luas alas kali tinggi. Luas alasnya berbentuk persegi panjang karena di bagian alasnya kan persegi panjang gitu. PL tingginya T gitu ya. Sepertiga kali P-nya kan 100 cm itu berarti 1 ya. L-nya itu kelihatannya 1 tapi itu sebenarnya 2. Jadi 200 cm itu berarti 2. Tingginya 1,5. Nah 2 kali 1,5 itu kan 3. Jadi sepertiganya 3 ketemunya 1. Sekarang volume prisma itu kan rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Alasnya bentuk segitiga yang bagian samping itu kita anggap alas, tingginya ya panjangnya prisma itu panjangnya tenda. Ya. Luas alas bentuk segitiga setengah alas kali tinggi. Alasnya 120, tingginya 120. Jadi kalau kita buat meter 1,2 1,2. Ya, jadi setengahnya 1,2 kali 1,2, tingginya 2 meter, itu 200 cm kan 2 meter. Kalau kita hitung totalnya sekitar 1,44 atau 1,5-nya, hampir mendekati 1,5 meter kubik. Nah, dari sini kita bisa analisa. Yang A, ternyata kedua tenda memerlukan ruang yang sama, jelas tidak ya, karena tadi volume limasnya 1, volume prismanya 1,44. Yang B, 3 limas memerlukan ruang lebih banyak dari 2 prisma. Coba kita hitung, 3 limas itu berarti 3 kali 1, 2 prisma 2 kali 1,44 sekitar 2,8, hampir sama tapi besaran limas sedikit. Maka B jawabannya tepat. Yang C, volume 4 tenda prisma sebanding dengan 6 limas. Kalau kita hitung 4 itu 5,76, limasnya 6. Jadi sebenarnya hampir sama. Jadi C ini juga berpeluang jawabannya, tapi jawaban C ini kalau kita hitung beneran itu memang lebih besar yang limasnya kalau 6 limas gitu ya. Yang di tenda limas walaupun kecil memerlukan ruang yang lebih besar dari tenda ini tidak juga nih ya. Yang E, jika diisi air tenda limas menampung lebih banyak air daripada tenda prisma, ini juga tidak ya. Harusnya lebih banyak yang prisma. Berikutnya nanti teman-teman akan disajikan soal pemecahan masalah, ada gambar di situ bunderan ya, bunderan, tapi itu bukan bunderan ya. Jadi di Kota Malang ada sebuah taman bentuknya seperti itu. Nah, sebuah mobil berwarna perak sedang parkir di salah satu sisi jalan. Jika mobil sejenis parkir sejajar atau berjajar di tepi taman akan bisa menampung 38 mobil. Jadi satu putaran itu bisa menampung 38 mobil. Jadi kita bisa menentukan keliling dari bentuk segitiga itu. Karena menampung 38 maka panjang mobilnya kan 4,3. Panjang mobilnya 4300 mm itu berarti 4,3 meter kan. Nah, kita kalikan dengan 38 karena bisa menampung 38. Jadi sekitar 163 meter. Jadi satu keliling segitiga itu 163 meter. Ya. Dari sini kita bisa menjawab pertanyaan menganalisa A sampai E. Kita lihat yang A ya. Jarak saya mengelilingi taman masih kurang dari 100 meter. Enggak ya, itu lebih dari 100 meter karena di situ 163 meter kan. Enggak mungkin yang A. Yang B, keliling taman itu kurang lebih satu putaran 400 meter. Tidak ya. Ini karena 163 meter saja. Jika saya berjalan berkeliling taman sebanyak 2 putaran itu berarti 2 kali 163 300-an lah, 326-an.
gitu ya. Sama dengan satu keliling putaran stadion 400 meter, jelas tidak, ini lebih besar yang 400 meternya. Kan 2 kali 163 itu kan 326an ya. Jadi kurang dari 400, tidak sama dengan 400 gitu. Yang di keliling taman tersebut tidak lebih dari 160. Salah ya, karena keliling taman tadi 163. Yang jika saya lari bolak-balik trek lurus 100, jarak lari saya lebih jauh dari keliling taman, benar. Kalau bolak-balik kan berarti 200 gitu ya. Kalau bolak-balik 200, tadi satu putarannya hanya 163 meter, berarti lebih banyak. Maka jawaban ini benar. Opsi pilihan gandanya biasanya begitu. Soalnya banyak sekali seperti ini. Pendekatan konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam pemikiran pelajar. Dalam sebuah pembelajaran, peserta didik diminta untuk mengkonstruksi pengetahuan dengan penyelesaian masalah sebagai berikut. Pada permukaan 5 segi 6 terpancung seperti pada gambar terdapat 36 sudut. Jadi itu ada 36 sudut. Jumlah besar sudut dari 36 sudut tersebut adalah titik-titik. Urutan proses pembentukan pengetahuan siswa tersebut adalah titik-titik yang paling tepat dilakukan guru intinya. Kita lihat opsi pilihan gandanya A. Guru memandu peserta didik menemukan berapa banyak sisi bangun ruang. Guru memandu bahwa sisi bangun ruang tersebut merupakan gabungan dari segitiga, menghitung besar sudutnya. Ini kurang tepat. B. Guru memandu peserta didik menemukan banyak sudut. Guru memandu bahwa sudut tersebut merupakan jumlah dari sudut pada segitiga, menghitung besar sudut. Ini juga kurang. Yang C. Guru memandu peserta didik untuk membaca konteks. Guru memandu peserta didik menulis rencana penyelesaian. Guru memandu peserta didik melakukan rencana penyelesaian. Guru memandu peserta didik melihat kembali hasil jawabannya. Ini masih belum konstruktivisme ya. Itu malah condong menuju ke project based learning, tapi belum konstruktivisme. Yang D. Guru memberikan informasi bahwa segi banyak terdiri dari gabungan segitiga. Guru meminta peserta didik untuk menemukan berapa segitiga yang ada pada bangun tersebut. Ini agak match ya. Menghitung banyaknya segitiga, kemudian mengalihkan dengan 180 derajat karena sudut dalam segitiga itu totalnya 180 derajat. Nah, ini paling match. D ini jawaban paling tepat. Soal sejenis berikutnya, ini seperti ini teman-teman ya. Diketahui sebuah persegi dengan panjang sisi 10 cm dibagi menjadi 4 persegi dan 2 diantaranya diwarnai seperti pada gambar gitu ya. Nah, begitu terus langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan seterusnya gitu ya. Setiap persegi yang belum diwarnai dibagi lagi menjadi 4 persegi dan melakukan pewarnaan seperti pada langkah sebelumnya. Proses ini dilanjutkan dengan cara yang sama. Setelah langkah kelima, luas persegi yang sudah diwarnai adalah titik-titik. Nah, bagaimana seharusnya siswa memulai penyelesaian masalah tersebut? Ini juga terkait dengan metode konstruktivistik dalam kehidupan pembelajaran matematika gitu ya. Kita lihat opsi pilihan ganda A, menanyakan terlebih dahulu kepada guru tentang apa yang harus dikerjakan. Ini jelas bukan ya. Yang B, bertanya kepada teman sebangku. Ini jelas juga tidak. Yang C, mengidentifikasi informasi dalam soal. Oke. Menyadari bahwa soal ini terkait dengan pola bilangan, berarti benar ya, mengaitkan dengan antara permasalahan dengan teori dari matematikanya. Oke, benar. Kemudian menghitung luasnya. Yes, nomor C ini jelas benar ya. Yang D, mencari pola pengubinan yang ada pada soal. Yang E, mengingat kembali atau merecall materi yang baru saja dipelajari. Yang paling benar adalah opsi yang C. Soal sejenis berikutnya seperti ini teman-teman. Pendekatan konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam pemikiran peserta didik. Dalam sebuah pembelajaran, peserta didik diminta untuk mengkonstruksi pengetahuan dalam menyelesaikan masalah berikut. Nah, Fajarin menggaris 0,725 bagian dari daerah persegi panjang ABCD di bawah ini. Nah, paling sedikit berapa peta yang harus diarsir ya. Urutan proses pembentukan pengetahuan siswa tersebut adalah, nah ini sama dengan yang tadi ya, metode konstruktivisme gitu ya. Kita lihat opsi A, memahami bahwa 0,725 adalah pecahan yang lebih dari setengah gitu ya.
0,7 itu lebih dari setengah. Oke, kemudian menghitung kelebihannya dan diakses sesuai perbandingannya. Ini jelas benar gitu ya. Yang B, membaca konteks, merancang penyelesaian, menentukan. Nah, itu masih formatif ya, itu malah menuju ke model ya, belum ke konstruktivismenya. Yang C, menentukan jumlah kotak kecil persegi panjang A, B, C, D, menentukan makna 0,75 sebagai bagiannya. Ya, ini kurang tepat ya. Maka jawaban kalau opsi pilihan gadenya hanya A, B, C seperti ini, ya pilih yang A. Ya. Oke, soalnya seperti ini teman-teman. Perhatikan data 2, 3, 5, 6. Itu ada data 2, 3, 5, 6 gitu ya. Dalam plot titik berikut rata-rata dipresentasikan dengan garis. Nah, jumlah jarak antara datum dan rata-rata di sebelah kiri garis adalah 3. Nah, jumlah jarak di sebelah kanan garis gitu ya. Sama jumlah jarak di sebelah kanan garis gitu ya. 2, 3, 5, 6, maka yang ngambil jaraknya ya 4 itu ya. Pertanyaannya, manakah dari garis berikut yang mempresentasikan rata-rata? Yang bagian bawah gambar kedua A, B, C, D ini yang mana yang rata-rata kan itu. Nah, dari sini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Datumnya kan dimulai dari titik 3 ke titik 3. Jadi kalau kita lihat ini datumnya, maka titik tengahnya di sebelah mana supaya jarak sebelah kanan dan sebelah kiri sama ya, seperti ini. Sebelah kanan ada 3 titik, sebelah kiri ada 3 titik kan gitu ya. Jadi rata-ratanya yang C. Oke, soalnya seperti ini teman-teman. Diagram lingkaran berikut menyajikan presentase perolehan nilai matematika dari 20 siswa. Rata-rata nilai matematika siswa adalah titik-titik. Jadi kita diminta untuk menentukan rata-ratanya gitu ya, teman-teman. Berdasarkan diagram, di situ diagram lingkaran dengan bentuk persentase gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Mudah sekali teman-teman. Kita tulis saja nilai frekuensi, kemudian kita kalikan nilai kali frekuensinya kan gitu ya. Nilainya 7 ya, nilai 7 dulu. Karena 7 itu nilainya yang warna biru itu 10%, maka 10 per 100 kali jumlah siswanya 20 ya. Nah, ternyata 2. Nah, frekuensinya 2, maka 7 kali 2 adalah 14. Nilai 8-nya kita tentukan frekuensinya dulu berdasarkan persentase. Persentase nilai angka 8 warnanya orange itu 20%. Jadi 20 per 100 kali 20 sama dengan 4 ya. Maka ini hasil kalinya adalah 32. Yang nilai 9 dengan cara sama, ini 45%. 45 per 100 kali 20 ketemunya 9. Hasilnya 81 kalau kita kalikan 9 kali 9. Nilai 10-nya 25% kali 20 ketemunya 5, maka ini 50. Itu ya teman-teman. Jadi menentukan rata-rata kita cukup menjumlahkan N kali F-nya. 14, 32, 81, dan 50 dibagi dengan banyaknya data ya, nilai data frekuensinya, data frekuensinya 2495 ya, 2495. Ini banyaknya data ada 2495 gitu ya. Yang bagian atas ternyata totalnya adalah 177 dan bagian bawah 20, maka 177 dibagi 20 ketemunya 8,85. Nah, jawaban yang paling tepat opsi B gitu. Jawabannya ya teman-teman ya. Next, soal berikutnya ini masih dengan diagram lingkaran. Ini banyak sekali diagram lingkaran yang muncul. Ya, untuk teman-teman yang mau belajar variasi yang lain, soal yang lain, teman-teman bisa beli e-booknya karena di e-book itu semuanya ada gitu ya, teman-teman. Semua tipe soal dari seleksi akademik maupun UPPPG ada di situ gitu ya. Sebuah sekolah memiliki data tentang siswa melakukan kegiatan di luar sekolah, bentuknya bentuk diagram lingkaran seperti bawah ini. Jika ada 450 siswa, jadi total siswanya ada 450, mengambil kegiatan sepak bola, berapa siswa yang bermain voli? Jadi 450 siswa itu suka sepak bola, berapa volinya? Jadi kita diminta membuat perbandingan saja kan gitu ya. Membandingkan antara sepak bola dengan voli, di situ ada perbandingannya juga gitu ya. Nah, persen sepak bola dibagi persen voli, itu persentase sepak bola, persentase voli itu perbandingannya sama dengan banyaknya pemain sepak bola dibanding dengan banyaknya pemain voli. Kita tinggal masukkan angkanya. Sepak bola itu 45%, nah, voli itu ternyata 25%,
pemain sepak bolanya ada 450, maka pemain volinya berapa? Kita simbolkan X di situ. Silangannya X dengan angka 45, maka X-nya adalah 450 kali 25 dibagi 45. Kalau kita sederhanakan, itu 450 bagi 45 kan 10, jadi 10 kali 25 250. Maka jawaban yang paling tepat adalah 250 orang. Bentuk soal yang lain diberikan data hasil pengukuran sebagai berikut. Ada 7, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 14. Mana pernyataan berikut yang benar? A. Ada 6 data pada hasil pengukuran tersebut. Nah, ini ya. Ini kalau kita buat diurutkan dulu, kita menentukan kuartil tengah, kuartil 1, kuartil 3. Kuartil tengah itu artinya median. Itu karena datanya ada 10, maka mediannya adalah data kelima 6 dijumlah dibagi 2 kan gitu ya. 10 ditambah 10 bagi 2 kan ketemunya 10 gitu ya. Kuartil 1 itu dengan menentukan nilai tengah dari data sebelum median gitu ya. Sebelum median berarti ada 5 data 7, 9, 9, 10, 10 gitu ya. Maka nilai tengahnya adalah 9. Kuartil 1 9. Dengan cara yang sama kuartil 3-nya kita bisa menentukan nilai tengah antara 10, 11, 12, 12, 14 adalah yang 12. Jangkauan interkuartilnya adalah rumusnya Q3 dikurangi Q1, 12 dikurangi 9 kan, ketemunya 3. Jadi itu data-data yang harus kita olah. Yang A, ada 6 data pada hasil pengukuran. Nah, 6 data kan ada 7, 9, 10, 11, 12, 14 gitu ya. Datanya banyak tapi yang B, data tersebut adalah data kontinu. Jelas tidak, karena datanya bukan kontinu tapi data tunggal. Yang C, jangkauan interkuartilnya adalah 4, salah ya, harusnya 3. Yang D, saya menggunakan datum yang terletak di tengah 7, 9, 9, 10, 10 untuk menentukan nilai kuartil 1, benar ini ya. Median datanya 10,5, salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Contohnya ini teman-teman. Sebuah kapal penumpang 50 orang berada 60 km dari pelabuhan. Kapal tersebut bocor sehingga air masuk ke dalam kapal dengan kecepatannya 2 ton setiap 5 menit. Ya, debit masuknya, ya, debit kebocorannya 2 ton per 5 menit. Jika kapal tersebut kemasukan 72 ton air, maka kapal akan tenggelam. Dalam kapal tersebut ada pompa air yang memompa air keluar sebanyak 12 ton setiap jamnya. Hitung kecepatan minimum kapal agar sekurang-kurangnya tenggelam tepat di pelabuhan. Caranya mudah sekali teman-teman. Jadi pertama kita menentukan kecepatan kebocoran. Kecepatan kebocoran di soal adalah 2 ton setiap 5 menit. Kalau kita ubah dalam satuan ton per jam, kan 2 ton setiap 5 menit, berarti kalau 1 jamnya kan jadi ada 12 kali ya. 12 kali 5 menit kan gitu ya. Jadi 12 kali 2 24. Ubah dulu kecepatan kebocoran dalam satuan ton per jam. Jam itu kan 60 menit, itu kan 5 menit 2 ton, berarti kalau 60 menit kan 24 ton gitu teman-teman ya. Kemudian kecepatan pompanya kan sudah 12 ton setiap jamnya. Ini satuannya sudah sama. Jadi kecepatan air masuk itu kan kecepatan bocor dikurangi kecepatan pompa. Kecepatan bocor tadi 24, kecepatan pompa 12, jadi 24 dikurangi 12 ada 12 ton per jam. Jadi kebocoran air yang masuk itu kira-kira 12 ton per jam. Air yang masuk total dikurangi air yang dikeluarkan lewat pompa, itu masih ada kecepatan 12 ton per jam. Jadi waktu maksimal agar tidak tenggelam kita bisa membaginya gitu ya. 72 kan kalau maksimalnya kan 72 ton gitu ya. Jadi 72 kita bagi dengan 12 kira-kira kita harus 6 jam. Maksimalnya di 6 jam. Supaya tidak tenggelam, supaya sampai pelabuhan itu harus maksimalnya 6 jam. Maka kecepatan minimum ya jarak dibagi waktu. Jaraknya 60 km. Ini 60 km ya. Waktunya maksimal 6 jam. Jadi kira-kira 10 km per jam. Ini minimal harus berjalan 10 km per jam. Jadi jawaban yang paling tepat opsi E. Nah, contoh soalnya seperti ini teman-teman.
Jumlah n bilangan bulat positif pertama sama dengan titik-titik. Jadi kita diminta menentukan rumus jumlah n bilangan bulat positif pertama. Nah, kalau kita bicara tentang bilangan bulat positif ya kita bisa menuliskannya gitu. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, di situ diminta untuk mencari deretnya, jumlah n bilangan, jumlahnya. Jadi kita jumlahkan gitu ya. Dari situ kita bisa lihat A. A itu suku pertamanya adalah angka 1. Suku pertama yang paling depan, teman-teman. 1 ya. B itu selisihnya. Jadi 1 dengan 2 kan selisihnya 1. 2 dikurangi 1, 1. 3 kurangi 2, 1. 4 kurangi 3 ya 1. Itu namanya B, beda. Jumlah suku KN rumusnya itu Sn sama dengan setengah N dalam kurung 2A tambah N dikurangi 1B. Ini teman-teman harus menghafal. Rumus UN dan rumus SN-nya harus hafal. Kita tinggal masukkan N-nya. N-nya kan bentuk rumus jadi tidak usah diganti. Yang digantikan A dengan B saja. Sn sama dengan setengah N 2 kali A. A-nya 1. N dikurangi 1. B-nya kan 1. 2 kali 1 2. N kali 1 N min 1 kali 1 min 1. Jadi kita kalikan N dikurangi 1 dalam kurung itu dikalikan 1 masing-masing didistribusikan. N kali 1 N min 1 kali 1 min 1 gitu ya. Kalau kita sederhanakan 2 dikurangi 1 kan 1. Jadi N ditambah 1. 2 dengan min 1 kan plus 1 kan ya hasilnya. Jadi N plus 1. Ini rumusnya ini. Jadi setengah N plus 1 gitu ya. Atau kita bisa menuliskannya N dikalikan N plus 1 dibagi 2. Ini sama. Maka jawaban yang paling tepat opsi E. Atau soal yang lain ada teman-teman diminta untuk menentukan rumus suku KN dari suatu barisan tertentu. Seperti itu teman-teman. Caranya ini, kalau ini rumus suku KN berarti UN gitu ya. Ini barisannya seperti ini. Kita tentukan A dan B-nya dulu ya. A-nya yang paling depan sendiri ya 5. B-nya selisihnya berapa? Dari 5 menuju min 2. Jadi min 2 dikurangi 5. Min 2 dikurangi 5 ketemunya min 7. Iya. 7 langkah ke arah kiri maka disebut min 7. Rumus suku KN UN kan A plus N min 1B. Jadi kalau tadi SN rumusnya itu, yang ini UN rumusnya berbeda. UN sama dengan A plus N min 1B. Kita masukkan A dan B-nya. UN sama dengan A-nya 5, B-nya min 7 kan gitu ya. N kali min 7 min 7N ya. Min 1 kali min 7 plus 7. Jadi 5 plus 7 12. Jadi 12 dikurangi 7N. Maka jawabannya paling tepat opsi E. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang menghendaki untuk belajar e-book ya, belajar dari e-book karena mungkin waktu yang tidak memungkinkan untuk mempelajari yang ada di YouTube ya, yang terlalu banyak gitu ya. Jadi teman-teman bisa membeli e-book untuk seleksi akademik PGSD. Semuanya ini disarikan dari FR Pretest PBG di tahun 2022 yang jumlah soalnya banyak sekali gitu ya teman-teman ya. Ada sekitar 800 halaman gitu ya. Dan kami juga akan berikan bonus tryout-nya. Harganya hanya 50.000. Silakan teman-teman yang berminat menghubungi nomor yang ada di kontak ini gitu ya. Oke, mari kita saja mulai untuk pembelajaran kali ini. Nah, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Kita sudah bahas panjang lebar tentang matematikanya. Jadi teman-teman, variasi ini hanya sebagai contoh gitu ya teman-teman. Hanya sedikit contoh, teman-teman bisa baca sendiri di e-booknya. Jadi saya dari My Channel sudah membuatkan e-book versi lengkapnya. Teman-teman bisa pelajari masing-masing soal dan karakter soalnya. Itu pasti keluar gitu ya. Karena memang kita sudah mengumpulkannya dari semua jenis tipe soal gitu ya. Teman-teman tinggal pelajari itu, pahami sampai benar, kemudian nanti ketika tes insya Allah teman-teman akan lulus gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.